Saya ingin untuk Anda mengerti bahwa Roh Kudus itu bisa dikenali lewat buahnya. Orang yang penuh Roh Kudus gak akan ngaku-ngaku, akan nampak pada buah-buah rohnya. Kebajikan, kebaikan, kemurahan. Sebenarnya menangkan orang kepada Tuhan itu mudah. Tunjukkan aja Tuhan kepada mereka lewat hidupmu. Nanti cepat lambat suatu hari, sekarang belum ready, tapi suatu saat nanti orang itu pasti mencarimu. Doakan aku karena dia melihat Tuhan dalam kehidupan Anda. Roh Kudus juga bisa nampak lewat karunia-karunia. Ada momen-momen tertentu di mana karunia Roh Kudus dinyatakan. Semua orang berkata, wow, dia ada di sini. Ketika orang lumpuh berjalan. Tiba-tiba semua orang adem ayam aja, suam-suam kuku. Lalu muncullah hikmat marifat. Di sini ada orang yang begini-begini, bukan sesuatu yang umum, sesuatu yang spesifik. Gak mungkin ada orang yang tahu. Dan bergetarlah seluruh ruangan. Roh Allah ada di sini. Dari waktu ke waktu, dia pasti akan cilubah dan berkata, aku ada di sini. Roh Kudus tidak akan tenang diri. Dia pasti akan menyatakan dirinya. Karena dialah Roh Immanuel, Allah beserta. Saya ingin Anda melihat bahwa Roh Kudus dalam sejarah Alkitab menyatakan dirinya dalam 3 hal. Pada waktu baptisan Yesus dalam wujud burung merpati, waktu Pentakosta lidah api, dan sekarang di kitab Wahyu yang Yohanes lihat sendiri, 7 obor yang menyala-nyala. Saya lanjutkan ya. Dalam kehidupan kita ada 9 buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22. Setiap orang Kristen harus hafal itu. Love, joy, peace, patience. 4 aja saya sebutkan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Roh Kudus, orang yang penuh Roh Kudus gak akan emosian. Jangan percaya orang itu penuh Roh Kudus. Pasti takarannya berkurang kalau dia emosian. Makanya itu pakai marah-marah itu percuma. Dalam kerja juga tidak mendatangkan berkah. Apalagi dalam keluarga justru menghadirkan pecah. Apa-apa itu sabar. Sabar itu bukan berarti orang yang lemah lunglai dan gemulai. Sabar, iya, saya. Enggak lah. Orang sabar itu bisa dominan. Orang sabar itu bisa mendominasi situasi. Tapi dia nggak pakai marah-marah dan emosi. Orang sabar itu bisa mikir jernih. Saya ingin untuk Anda mengerti bahwa orang yang penuh Roh Kudus tidak akan ngamukan. Tidak akan. Kalau Anda masih bisa emosian di tempat kerja, selain itu kurang brilian, sebab orang yang marah sudah nggak bisa lagi mikir strategi. Dalam keluarga juga sama, kalau sedikit-sedikit saya meluap, meletuplah semua amarah kita, berarti itu bercermin jiwa. Ketahuilah pada hari engkau marah-marah itu, berarti itu sebuah bukti bahwa Anda sudah mengalami kurang Roh Kudus di hidupmu. Turun tuh takarannya. Roh Kudus tetap satu. Andanya yang semakin kedagingan dan menurun kerohanian. Ingat itu. Anda mau tahu Roh Kudus masih bersama dengan Anda enggak? Uji buah. Uji di situ. Selain itu karunia tentunya.